Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di poin yang ke-8, Anzur rahimakallah. كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوز بشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. Tetapi rahimahullah, lihatlah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Lihatlah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Semua yang kamu dengar ucapannya dari penduduk zaman secara khusus, jangan engkau tergesa-gesa dan jangan engkau masuk di dalam sesuatu apapun darinya hatta tas'al wa tanzur, sampai engkau bertanya dan melihat hal takallama bihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentangnya, atau ahadun minal ulama, atau salah seorang dari para ulama. Fa in wajadta fihi atharan ankum fatamassak bih. Kalau engkau mendapatkan dalam hal tersebut suatu asar dari mereka, maka berpeganglah engkau dengannya. Wala tujawiz kulli syai', dan jangan kamu melampauinya karena suatu apapun. Wala taqtar alaihi syai'a, dan jangan kamu memilih suatu apapun atasnya. Fatasqata fil nar, sehingga engkau akan jatuh ke dalam neraka. Poin ke-8 ini juga penanaman kaidah dari Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Beliau berkata, lihatlah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Semua yang kamu dengar ucapannya dari penduduk zaman secara khusus. Jadi siapa saja yang kamu dengar ucapannya, maka la ta'jalan, jangan tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, dan jangan sekali-sekali engkau masuk dalam sesuatu apapun darinya hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu melihat, kamu bertanya dan melihat. Hal takallama bihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah para sahabat Rasulullah berbicara tentangnya, atau ahadun minal ulama, atau salah seorang dari para ulama. Dan ini dalam seluruh permasalahan agama. Ada pembicaraan secara umum, jangan tergesa-gesa sampai kamu bertanya apakah ada dari kalangan para sahabat yang berbicara seperti itu, atau salah seorang dari ulama. Fa in wajadta fihi atharan, kalau kamu mendapati dalam hal ini athar, fatamassak anhum fatamassak bih, maka hendaknya engkau berpegang dengannya. Wala tujawiz kulli syai', dan jangan kamu melewatinya karena suatu apapun, karena alasan suatu apapun. Wala takhtar alaihi syai'a, dan jangan kamu punya alternatif lain di atasnya. Fatasqata fil nar, sehingga engkau jatuh di dalam neraka. Baik, di sini bahwa seorang muslim itu harus senantiasa komitmen di atas tuntunan. Ukurannya, apakah ada di kalangan para sahabat yang berbicara tentangnya, atau ada di kalangan para ulama. Kalau tidak dikenal hal tersebut di kalangan para sahabat dan juga para ulama tidak berbicara tentangnya,
Berarti ini masalah adalah masalah yang tidak patut untuk diikuti. Karena itu, umat ini kebaikannya apabila diikat dengan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakah ma'a kabirikum." Berkah itu bersama orang-orang besar di antara kalian. Dan di dalam hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wala yahtarim saghirana wala yarham saghirana wala ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang besar itu, tidak merahmati orang kecilnya, dan tidak mengetahui hak orang alim di antara mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikir kalau kalian tidak tahu. Khususnya kalau perkara tersebut adalah perkara yang baru terjadi, kejadian yang baru terjadi, sifatnya nawazil, suatu kejadian yang baru menimpa kaum muslimin, belum ada sebelumnya. Maka sifatnya seperti ini, tidak ada yang memberi fatwa kecuali ulama yang rasih dalam ilmu. Dia bagaimana? Ketika muncul bid'ah pertama di Basrah, para ulama tabi'in mereka mengingkari, tapi berbicara tentangnya mereka tanya kepada para sahabat. Itu pun dalam satu riwayat mereka pilih di antara sahabat itu. Nanti kalau kita ketemu dengan Abdullah bin Umar atau Abu Sa'id Al-Khudri, milih dari para sahabat yang paling berilmu di antara mereka. Demikian pula Abu Musa, bagaimana kejadian yang baru terjadi di Kufah, tidak langsung dia keluarkan statement di depannya, tapi menunggu perintah dari Abdullah bin Mas'ud yang lebih alim darinya. Maka demikian pula dalam setiap permasalahan, khususnya berkaitan dengan nawazil, itu dikembalikan kepada para ulama. Ini prinsip pokok termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Iya. Nah, disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dalam i'tiqad beliau. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih wa law rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka suatu perkara, ada keamanan dan ketakutan di dalamnya, maka langsung mereka sebarkan. Langsung disebarkan. Allah menunjuk. Walau rudduhu ila Rasul, andai kata mereka kembalikan hal tersebut kepada Rasul, atau ulil amri minhum, atau ulil amri di antara mereka. Ulil amri ulama dan penguasa di antara mereka. Minhum di antara mereka, bukan semuanya. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Maka akan diketahui oleh orang yang bisa mengambil istinbat di antara mereka. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sela-sela pembicaraan mereka, di sela-sela pembicaraan beliau seputar masalah jihad, beliau berkata, al-khulafah sebagai kesimpulan, al-bahth bimithli hadhihi ad-daqa'iq, pembahasan dalam masalah-masalah detail seperti ini, kata Syekhul Islam, min wadifati khawas ahli ilm, dari tugasnya orang khususnya para ulama dan sekarang. Ya. Karena itu umat terikat dengan para ulama ini. Ini kaidah ditetapkan di sini oleh Imam Barbahari. Kalau kamu mendengar suatu pembicaraan dari penduduk zamanmu, jangan kamu tergesa-gesa langsung masuk sampai kamu bertanya dan melihat. Lihat dulu, apakah ada di kalangan para sahabat berbicara tentangnya? Apakah ada di kalangan para ulama yang berbicara tentangnya? Kalau kamu dapatkan, berpeganglah kamu dengannya dan kamu jangan lewati karena suatu apapun sehingga menyebabkan kamu jatuh di dalam neraka. Maksudnya hal ini akan menyebabkan kamu celaka. Wallahu musta'an. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam poin yang 9, wa'ala anna al-khuruj min at-tariq ala wajhayn. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keluar dari jalan itu dari dua sisi, atau di atas dua sisi. Orang yang keluar dari jalan, dari as-siratul mustaqim, dari jalan yang lurus dan menyelisih sunnah, itu punya dua keadaan. Ada wajhain. Ada dua keadaan.
ahadukuma, adapun yang pertama, rajulun farzalla 'anil tariq, adalah seorang lelaki yang telah tergelincir dari jalan. Wa huwa la yurid illa al-khaira, dan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Fala yuqtada bi zallatihi, maka yang seperti ini tidak boleh diikuti ketergelincirannya. Fainahu harik, sungguhnya dia ini binasa. Wa akhar, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kata beliau, wa akhar, daya lainnya, keadaan yang lain, seseorang anad al-haqqa, dia menentang kebenaran. Wa khalaqa man kana qablahu min al-muttaqin, dia menyelisihi orang-orang sebelumnya dari orang yang bertakwa. Bahwa dhalun mudillun, akan seperti dia adalah sesat lagi menyesatkan. Syaitanun muridun fi hadhihi ummah, adalah syaitan yang menginginkan kejelekan pada umat ini. Haqiqun ala man ya'rifuhu, sangatlah pantas bagi siapa yang mengenalnya, ayuhadzir an-nas minhu, untuk mentahdir manusia darinya. Wa yubayyin lin-nas qissatahu, dan menjelaskan pada manusia kisahnya. Bi alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahlak, jangan sampai ada seorang yang jatuh dalam bid'ahnya sehingga ia pun binasa. Nah, di sini Imam Al-Barbahari merinci orang-orang yang tergelincir dari jalan, orang-orang yang keluar dari jalan, memiliki jalan yang lurus. Beliau lagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang yang tergelincir dari jalan dan dia menghendaki kebaikan, inginnya baik, tergelincir dari jalan, tapi dia menghendaki kebaikan. Hukumnya apa? Kata beliau, yang seperti ini la yuqtada bi zallati, tidak diikuti ketergelincirannya. Fainahu halik, dia ini binasa. Ini kalimat hukumnya, dia ini binasa, ini butuh dirinci. Iya, butuh dirinci. Kalau dia tergelincir dari jalan dan dia menghendaki kebaikan, dan dia tahu dia tergelincir, dia tahu, maka hukumnya seperti yang disebut oleh beliau, bahwa dia ini tidak diikuti, hukumnya dia ini binasa. Sebab dia tahu dirinya tergelincir dan tetap jalan, walaupun dia hendaki kebaikan. Ini artinya sengaja melakukannya. Kalau sengaja, maka ini hukumnya hal. Tapi kalau tidak sengaja, orang ijtihad, maka hukumnya terlalu keras kalau dikatakan hal. Nah, hukumnya paling tinggi dikatakan dia ini bersalah. Bukti dikatakan bersalah. Iya. Itu rincian dari beberapa masyaikh mengomentari kalimat Imam Al-Barbahari di sini. Syekh Abdullah Ar-Rajili beliau bagi seperti itu. Kalau dia sengaja, maka hukumnya harfiah. Kalau dia sengaja, walaupun menghendaki kebaikan. Kalau dia sengaja, maka hukumnya dia ini bersalah. Nah, dia hukumnya bersalah. Dan Syekh Yahya, dia mengatakan ini paling tinggi, dikatakan dia ini mukti, bersalah dalam seperti itu. Ala kulli hal, di sini butuh dirinci. Seperti rincian yang kita sebutkan tadi, seorang tergelincir dari jalan, dia kehendaki baik. Kalau dia sengaja memang tahu dirinya salah, kemudian dia lakukan, maka yang seperti ini hukumnya adalah binasa. Tapi kalau dia tidak tahu, atau dia melakukan semua ijtihadnya dengan tidak disengaja, maka hukum yang seperti ini, hukumnya dia bersalah. Diingatkan. Nah, kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, dikatakan wa akhar anad al-haqq. Dan yang lainnya lagi, dia menentang al-haqq. Dia menentang al-haqq. Wa khalaqa man kana qablahu min al-muttaqin. Dan dia ini menyelisihi orang-orang yang sebelumnya dari al-muttaqin, orang yang bertakwa. Maka yang seperti ini kata Imam Al-Barbahari, hukumnya fahada dhalun mudillun syaitanun muridun di hadhihi ummah. Maka ini hukumnya adalah sesat, lagi menyesatkan, syaitan yang menghendaki kejelekan pada umat ini. Nah, baik, sini kalimat orang yang menentang al-haq dan menyelisih sebelumnya dari al-mustaqim, hukumnya adalah sesat dan menyesatkan, syaitan yang menginginkan kejelekan pada umat. Kata Syekh Abdullah Ar-Rajili ketika menjelaskan ini,
Yang maknanya bahwa butuh dilihat penyelisihannya. Kalau penyelisihannya sedikit, kadang tidak sampai ke hukum ini. Dikatakan sesat menyesatkan syaitan murid. Nah, tapi kalau memang dia sengaja anagal haqqa dan meninggalkan kebenaran dari hawa nafsunya, bukan dari ijtihadnya, dan kesalahannya adalah kesalahan yang besar, akan seperti yang dikatakan syekh dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan syaitan murid, syaitan yang menghendaki kejelekan pada umat. Nah, maka ini rincian orang-orang yang tergelincir dari jalan. InsyaAllah ta'ala kita akan lebih merinci lagi fawaid dalam masalah ini. Kemudian di sini dia berkata, haqiqun ala man ya'rifuhu ayuhadzira an-nas minhu. Sangatlah pantas bagi siapa yang mengetahuinya, mengenalnya, supaya mentahdir manusia darinya. Wa yubayyina lin-nasi qissatahu, dan menjelaskan pada manusia kisahnya. Keadaan orang ini sebenarnya bagaimana? Li'alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi, jangan sampai ada seorang yang jatuh dalam bid'ahnya, ayahlah, lalu dia pun akan binasa. Ini diambil dari suatu asar. Sama dengannya asar dari Qatadah Ibn Di'amah rahimahullah ta'ala. Disebutkan oleh Al-Lalakai dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah riwayat ini, dan juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Syiar Alamin Nubala di dalam biografi Amr bin Uqail. Ketika Asim Al-Ahwal berada di sisi Qatadah, Asim Al-Ahwal murid Qatadah, maka disebutlah nama Amr bin Uqail. Amr bin Uqail ini tokoh Mu'tazilah. Maka Qatadah pun langsung mengkritik dan mencercai. Maka Asim Al-Ahwal berkata, kenapa saya melihat sebagian ulama mencerca sebagian yang lain? Maka kata Qatadah, ya Ahwal, kamu Ahwal, ala tadri, tidakkah kamu tahu? Inna ar-rajula idza btada'a bid'atan, sungguhnya seorang lelaki kalau dia sudah berbuat bid'ah, la budda, maka dia harus, yang mananya, maka dia harus untuk ditahdir supaya manusia tahu siapa dia. Nah, ini yang disebut di sini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, semakna dengan ini. Haqiqun ala man ya'rifu, sangat hak, pantas bagi siapa yang kenal orang seperti ini, menentang al-haq, dia dan memiliki sebelumnya dari orang bertakwa untuk tahdir manusia darinya dan menjelaskan kepada manusia keadaannya, supaya jangan terjadi seorang yang jatuh ke dalam bid'ahnya lalu dia pun binasa. Tidak. Nah, dari poin ini kita diharuskan untuk menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah dhawabit dan qawaid dalam masalah hukum seorang itu bukan salafi, dia ini mubtadi, atau di dalam masalah tahdir. Ini perkara yang butuh dirinci. Sebab banyak orang di zaman ini berbicara tentang masalah tahdir dan mentahdir sana sini, dan dia sendiri tidak paham bagaimana kaidah-kaidah tahdir dan kapan seorang itu ditahdir. Nah, karena itu salafiyun betul tahu tentang bagaimana sebenarnya para ulama menjelaskan tentang hal ini. Pembahasan saya ini akan saya uraikan, dan uraiannya saya ambil dari fatwa-fatwa para ulama. Apakah itu yang saya tanyakan langsung ke Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, atau saya tanyakan langsung ke Syekh Rabi', atau saya baca dari fatwa secara tertulis. Ada fatwa dari Syekh Ibrahim Al-Ruhaili tentang judulnya An-Nasihah. Nasihat. Kemudian ada juga fatwa dari Syekh Rabi' tentang masalah iqamatul hujjah. Apakah seorang itu sebelum ditahdir harus iqamatul hujjah dahulu? Kemudian juga ada nasihat di sini dari Syekh Rabi' ditranslate dari kaset tentang nasihat beliau terhadap orang yang terlalu gampang menghajar orang lain. Nah, saya akan terangkan insyaAllah ta'ala dalam bentuk wajib supaya mudah dipahami. Baik, pertama dari dasar-dasar dalam masalah ini, itu kita ketahui dulu
bahwa seseorang itu di dalam dakwah, di dalam mendakwai manusia, itu ada dua jalan. Ada dua jalan syar'i yang ditunjukkan oleh nusus dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kadang memakai maslak ta'lif dan targhib. Ia ingin melembutkan hatinya dan memberikan keutamaan supaya orang ini mengenal sunnah. Dan kadang dia memakai jalan hajat dan meninggalkannya. Kadang itu, kadang ini. Nah, ini dua masalah yang ditempuh. Ada yang dipakai, ada orang bersalah misalnya, yang dipakai tidak ditinggalkan, tapi dengan sehat. Ada yang dipakai adalah dengan cara meninggalkannya. Cara ini, cara ini. Dan ini dua perkara ditunjukkan oleh nusus, oleh makhluk. Demikian pula seorang di dalam menasihati, kadang dengan lemah lembut, kadang dengan usah. Ya, walaupun asalnya dengan lemah lembut. Nah, makanya dua masalah syar'i yang di dalam syariah. Dan hajar itu tergantung dengan keadaan orang yang dihajar. Karena itu Nabi SAW ada sebagian orang-orang munafikin, orang-orang yang kelihatan banyak salahnya dengan para sahabat, oleh Nabi tidak dihajar, tidak ditinggalkan, tapi ditaklif oleh beliau. Didekati dan diberikan perkara-perkara sehingga hatinya lembut dan lebih dekat kepada Islam. Ada sebagian yang lain dihajar oleh Rasulullah SAW sehingga mendapatkan pelajaran dari. Maka ini dua masalah yang syar'i tunjukkan oleh Imam. Siapa yang mengatakan pakai sistem taklif saja, kita satukan saja, nasihati saja tanpa ada hajar, ini salah. Dan siapa yang mengatakan hajar saja, tidak ada taklif, ini juga salah. Nah, ini dua masalah syar'i di dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, tentang masalah kapan seseorang itu dianggap keluar dari lingkup salafiyah. Kapan dikatakan dia keluar dari lingkup salafiyah? Imam Syafi'i dalam Al-I'tisam menyebutkan kaidah dalam masalah ini. Kata beliau maknanya, orang dikatakan keluar dari lingkup jalan yang lurus, atau kita bahasakan dari lingkup salafiyah, itu dengan dua perkara. Yang pertama, dia memiliki pokok usul ahli sunnah. Dia memiliki suatu dasar prinsip dari prinsip ahli sunnah. Misalnya, seorang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Bagaimana kita akan terangkan? Orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini dikafirkan oleh 500 orang ulama. Kata Ibn Al-Qayyim dalam dunianya, laqad taqallala fi kufrihi 50 fi ashrin min al-ulama fi al-buldan walla laka'i al-imam haka ankum bal qad haka qabla al-Tabarani. Telah sepakat di dalam mengkafirkan Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Nukilan dari 500 orang ini dinukil oleh Imam Al-Lalaka'i. Dinukil oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya. Dan sebelumnya Imam Al-Tabarani juga menukil. Imam Al-Lalaka'i ketika menukil dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah, beliau sebut di akhirnya. Ya, ini yang saya sebutkan sekarang, dan kalau saya cari lagi bisa dapat lebih dari ini. Dan Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, beliau katakan yang mengkafirkan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk sekitar 1000 ulama. Nah, maka siapa yang memiliki ahli sunnah dalam kota ini, dia mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia adalah ahli bidah wala tarawih, bukan di atas salafiyah. Jadi, siapa yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat, maka ini ahli bidah, dia bukan salafi. Nah, sebab memiliki prinsip dasar dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ambil lagi. Nah, yang kedua, dikatakan dia keluar dari lingkup ahli sunnah. Kalau dia salah dalam masalah cabang, tapi memperbanyak salah di situ. Hatta fi juz'iyat, lakin yukthir minha. Dia salah dalam masalah cabang, tetapi memperbanyak darinya.
Contohnya apa? Dia melakukan bid'ah misalnya, bid'ah maulid. Ini bentuk buruk sama darinya. Kemudian dia lakukan juga bid'ah Isra wal Mi'raj, 1 Muharram. Nah, ini kita sudah tahu bahwa orang ini dasarnya adalah memang dia ini bukan ahli sunnah, karena memperbanyak dari bid'ah tersebut. Kita ini. Nah, ada pun salah satu misalnya melakukan maulid, belum tentu dihukum. Masih lihat kalau yang lainnya di atas sunnah, maka dikatakan orang ini salah dalam masalah maulid. Iya. Habis. Sebabnya saya akan terangkan nanti mas-mas dari para imam dalam masalah ini. Kita akan perhatikan. Baik. Jadi ini dua ukuran. Kapan seseorang itu dikeluarkan dari lingkup salafiyah? Dan Syekh Mukbil kita tanya juga tentang ini. Kapan seorang itu dikeluarkan dari daerah salafiyah? Dia menjawab, dia senada dengan itu. Nah, kata dia siapa yang melakukan demokrasi misalnya, ikut ke parlemen misalnya, maka ini bukan salafi. Dan salafi yang seperti itu. Nah, dia kasih dengan kesalahan yang pokok yang merupakan prinsip ahli sunnah di sini. Demikian pula Syekh Rabi ketika kita tanya di rumahnya, dan beliau menjawab seperti itu, senada dengan ini. Dan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali juga kita tanya kapan seorang itu dikeluarkan dari lingkup salafiyah, maka beliau menjawab, seorang itu kadang keluar dari lingkup salafiyah, kadang keluar sebagian, kadang keluar keseluruhan. Ini sebagai poin tambahan dari beliau. Kadang keluar sebagian, kadang keluar keseluruhan. Nah, sesuai dengan bentuk kesalahannya. Ya. Tapi apa disebut oleh Imam Syafi'i tadi itu adalah perkara yang sedang, ya. Dan kita sampaikan tadi dan didukung dengan fatwa para masyayikh yang kita sebutkan tadi. Nah, baik. Kemudian di antara dawabit dalam masalah ini yang perlu saya ingatkan, harus dibedakan antara orang yang salah dalam pokok manhaj dan orang yang salah dalam penerapan. Harus dibedakan ini antara orang yang salah dalam pokok manhaj dan orang yang salah dalam penerapan.